keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila kelima yang digaungkan oleh kita semua selama ini untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Penanganan gelandangan sosial menjadi pusat perhatian kita semua. Kementerian Sosial melalui program atensinya, asistensi rehabilitasi sosial. Namun permasalahan terbesarnya adalah di lapangan. Indonesia, khususnya di Jakarta, menjadi pusat urbanisasi yang memegang peranan penting dan berat untuk menangani masalah gelandangan sosial. Pendekatan represif seperti razia harus segera disingkirkan. Melalui pendekatan pemberdayaan, itulah yang harus dilakukan oleh negara. Pembaharuan desil kemiskinan harus segera dilakukan oleh negara supaya mereka yang menggelandang di jalanan tetap memiliki alamat domisili dan dapat dijangkau oleh negara. Maka dengan itu, negara harus hadir bukan sebagai polisi yang menangkap, tetapi negara harus hadir sebagai orang tua yang memberdayakan agar mereka yang menggelandang di jalanan mendapatkan keadilan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Aji dan Zaki Silalahi. Saya jurusan perbandingan mazhab PM7A. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah legal drafting oleh Cah Habibie. Jadi tugasnya apa? Ius Constituentum penanganan gelandangan di Jakarta dan nasional. Nah, ada beberapa faktor gelandangan ini itu mereka itu menjadi gelandangan. Ini menurut pribadi ya. Mungkin salah satu faktor yang pertama, mereka kenal judi online. Sebelum mereka kenal itu, mereka kenal judi online, mungkin mereka orang yang bercukupan, yang ketika mereka kenal itu mereka kalah, habis semuanya harta mereka yang mereka menjadi gelandangan. Itu bisa jadi. Atau kedua, anak-anak yang banyak kita temukan di jalanan di lampu merah, padahal harusnya mereka bersekolah di rumah, bermain, belajar, ini malah menjadi gelandangan di jalanan. Itu penyebabnya adalah suami istri yang mungkin mereka tidak memikirkan ketika ingin mempunyai anak terhadap dananya anak tersebut. Contoh, mereka pengen punya anak tapi tidak memikirkan anak ini sekolahnya di mana ke depannya atau biayanya gimana, segala macamnya itu nggak dipersiapkan sama suami itu tersebut, yang mengakibatkan bahasanya, mereka jadi gelandangan juga ya kan. Ayahnya nggak siap terhadap uangnya, istrinya nggak siap juga terhadap anaknya ini, jadi mereka tidak dididik dengan baik. Nah, selanjutnya mungkin ya, pemerintah sudah ngapain sih sampai saat ini? Mungkin yang saya ketahui, pemerintah hanya pemerintah tuh hanya menangkap mereka, merazia mereka, lalu merehab mereka, lalu dilepaskan lagi tanpa adanya pelatihan dan pelatihan sama penempatan lapangan kerjanya gitu, memberikan lapangan pekerjaan mereka. Padahal mungkin pemerintah bisa ditangkap benar atau dirazia benar agar mereka tidak di jalanan, direhab agar mereka psikologi mereka atau mereka terkait pemikiran yang baik diberikan kepada mereka. Cuman ketika dilepaskan, mereka tidak memiliki pelatihan khusus, mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan khusus, yang akhirnya percuma saja ditangkap, dirazia, terus direhabilitas, yang akhirnya dilepaskan, terus berputar karena mereka tidak dibekali keahlian khusus gitu, maksudnya ya keahlian yang sesuai di bidangnya gitu. Lalu menurut saya mungkin pemerintah bisa memberi pelatihan khusus, mencarikan lapangan pekerjaan untuk mereka. Contoh, adalah gelandangan yang kita tangkap laki-laki yang masih sehat lah, cuman karena mereka keadaannya harus menjadi gelandangan di jalanan terus. Nah, itu bisa diberi pelatihan khusus. Contoh paling gampang aja itu tentang keahlian membangun rumah, atau misalnya keahlian ringan lah, aduk semen entah apa, itu kan bisa menjadi kuli, atau misalnya
pemerintah bisa mencarikan gimana nih orang yang punya bahasanya kekurangan sumber daya manusia yang bahasanya di bidang kuli gitu. Nah, pemerintah bisa melatih gelandang tersebut terus diberikan kepada mereka yang akhirnya si gelandangan ini menjadi kuli dan mendapatkan penghasilan yang bisa bercukupan lah untuk mereka agar tidak menjadi gelandangan lagi. Nah, itu menurut saya. Mungkin pemerintah bisa lebih menekankan terhadap dua hal tersebut tadi, pemberian pelatihan khusus kepada gelandang tersebut dan menciptakan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka gitu. Kurang lebihnya sekian sih Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syaifuddin, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi perbandingan mazhab semester 7. Baik, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah PLKH Legal Drafting, yakni penanganan masalah-masalah sosial perihal penanganan gelandang di Jakarta dan nasional. Kalau dilihat dari praktik di Jakarta, penanganan gelandangan selama ini masih fokus ke penertiban. Mereka dirazia, dibawa ke panti sosial, lalu setelah beberapa waktu dilepas lagi. Masalahnya, banyak dari mereka akhirnya balik ke jalanan karena tidak punya pekerjaan tetap atau tempat tinggal yang layak. Artinya, kebijakan yang ada cuma menghilangkan gelandangan dari pandangan, bukan menyelesaikan masalahnya. Kedepan, hukum seharusnya mengubah cara pandang ini. Gelandangan jangan lagi diperlakukan sebagai gangguan ketertiban kota, tapi sebagai warga negara yang hak dasarnya belum terpenuhi. Di Jakarta, aturan ke depan perlu memaksa pemerintah untuk tidak berhenti di razia, tapi juga menyiapkan jalur yang jelas, mulai dari pendataan yang serius, pelatihan kerja yang benar-benar bisa dipakai di kota besar, sampai akses tempat tinggal yang terjangkau. Pengalaman Jakarta juga menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dibebankan ke satu daerah saja. Banyak gelandangan datang karena ketimpangan ekonomi antar wilayah. Karena itu, di tingkat nasional, hukum ke depan harus mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah, pusat, dan daerah. Dengan begitu, penanganan gelandangan tidak lagi sekedar urusan menertibkan kota, tapi benar-benar upaya membangun hidup mereka supaya tidak kembali ke jalanan. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan agar bisa menjadi solusi untuk pemerintah guna penyelesaian masalah sosial ini terkait penanganan gelandangan di Jakarta maupun di nasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Tibatullah dari Prodi Perbandingan Mazhab kelas 7A. NIM saya 004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas narasi ya, berkaitannya dengan penanganan gelandangan di Jakarta dan nasional gitu. Dengan pendekatan ius constituendum berbasis preventif ya, atau pencegahannya gitu. Nah, yaitu bagaimana hukum ke depannya itu seharusnya mencegah seseorang gelandangan itu bukan hanya menindak ketika mereka sudah berada di jalan gitu. Jadi kan selama ini penanganan seseorang gelandangan di Indonesia salah satunya itu masih bersifat reaktif gitu. Yang dimana negara baru hadir ketika seseorang itu sudah hidup di jalanan ya, seperti di trotoar ya, kolong jembatan ataupun ruang publik lainnya gitu. Nah, bentuk kehadiran negara maupun pemerintah
itu sering kali ya hanya berupa penanganan itu razia, ya kan, dan juga penertiban gitu tanpa adanya sebuah solusi untuk jangka panjang gitu. Akibatnya apa? Akibatnya masalah terkait dengan gelandangan tersebutnya terus berulang kali gitu. Nah, ya kan, tidak ada penyelesaian masalah tersebut. Nah, jadi harus ada pencegahannya. Nah, pencegahannya apa? Pencegahannya yang dimana seseorang gelandangan ini itu bisa dikumpulkan, didata oleh pemerintah maupun negara, gitu kan, untuk difasilitasi ya sama negara maupun pemerintah untuk dibimbing, dibina ya agar gelandangan ini terarah gitu ya, dan juga dibinanya atau dibimbingnya itu dengan cara belajar gitu, sehingga orang gelandangan tersebut bisa mendapatkan sebuah keahlian yang memang punya keahlian di bidangnya masing-masing gitu. Nah, ini kan bisa dikembangkan dengan melakukan sebuah bekerja gitu kan, dan bermanfaat juga gitu. Orang gelandangan tersebut bermanfaat bagi negara gitu justru, karena sudah terbebas gitu kan dari dunia gelandangan tersebut. Nah, selain itu juga hak dari seseorang gelandangan tersebut itu bisa memiliki hak dalam kehidupan. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahatul Umar dengan NIM akhir 096. Di sini saya ingin membahas penanganan gelandangan. Masalah koordinasi bukan sekedar kemiskinan. Masalah gelandangan di Jakarta sering disederhanakan sebagai persoalan kemiskinan. Padahal jika kita lihat lebih dalam, persoalan utamanya justru terletak pada tata kelolahan kebijakan yang tidak terhubung satu sama lain. Negaranya hadir tetapi tidak bekerja secara individu. Selama ini penanganan gelandangan dijalankan secara sektoral. Satu instansi melakukan penerbitan, instansi lain melakukan perdebatan, dan instansi berikutnya melakukan pembinaan. Namun tidak ada kesinambungan kebijakan. Akibatnya gelandangan dipindahkan dari titik yang satu ke titik yang lain tanpa perubahan situasi hidup yang nyata. Dalam perspektif ius contendendum, hukum di masa depan seharusnya tertutup celah koordinasi ini. Penanganan gelandangan perlu ditetapkan sebagai satu sistem kebijakan nasional, bukan program sporadis daerah. Tanpa sistem yang integrasi bijaksana hanya akan bersifat reaktif dan berubah. Jakarta menjadi contoh yang sangat nyata. Setiap bergantinya kepemimpinan, pendekatan penanganan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada rangkaian hukum jangka panjang yang mengikat dan berkelanjutan. Ius contendendum harus menjamin kesinambungan kebijakan terlepas dari siapa pemimpinnya. Secara nasional, hukum yang dicita-citakan perlu mengatur pembinaan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan juga daerah. Siapa yang bertugas mencegah, membina, dan siapa yang memastikan berkelanjutan hidup gelandangan harus ditetapkan secara tegas tanpa membagi peran atau tanpa melempar tanggung jawab. Dengan demikian, ius contendendum penanganan gelandangan bukan hanya soal balas kasih atau ketertiban kota, tetapi soal kemampuan negara membangun kebijakan dan konsisten terhubung dan berkelanjutan. Ketika hukum mampu mengikat seluruh sistem bekerja sama, barulah penanganan gelandangan tidak sekadar memindahkan masalah, tapi benar-benar menyelesaikan. Mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Rantisi dengan NIM akhir 018. Dengan ini saya akan memberikan beberapa solusi dan pengertian gelandangan yang diatur dalam Undang-Undang 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang fakir dan miskin dipelihara oleh negara. Sebelumnya teman-teman harus paham terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai gelandangan.
Gelandangan ini nanti bertajuk kepada orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya identitas, sampai tidak punya penghasilan, bahkan sampai perencanaan masa depan dia tidak punya sama sekali. Berbeda dengan pengemis ya, pengemis yang sering kita temui juga kadang tertidur di jalanan, trotoar, dan lain-lain. Pengemis ini mempunyai ciri-ciri yang ataupun mempunyai syarat yang tidak dapat dipenuhi untuk dikatakan sebagai gelandangan. Atau saya akan memberikan satu contoh yang mungkin sedikit berbeda dari teman-teman kelas kebanyakan ya. Saya mencontohkannya, mulai banyak adanya anak pang yang tidak memiliki rumah, yang bahkan tidak memiliki identitas gitu. Sedangkan sejatinya ideologi pang itu sebenarnya adalah penyuaraan anti kemapanan, karena mereka menjunjung tinggi tentang kesetaraan dan kebebasan. Banyak sekali anak muda yang menjadi gelandangan dengan menjual ideologi pang. Sampai hari ini kita tahu anak pang itu identik dengan seninya ya. Mereka selalu menjunjung tinggi kata-kata seni. Dan memang secara emosional dan semangat mereka tinggi dalam pengembangan seni dan budaya. Maka solusi yang saya tawarkan adalah teman-teman ini bisa dipekerjakan sebagai orang yang dapat melestarikan seni dan budaya. Gitu. Solusi yang saya sarankan, pertama untuk gelandangan yang tadi yang saya contohkan di pertama, seperti pengemis dan pemulung, solusinya bisa ditawarkan kapan 13 juta lapangan itu akan diturunkan. Mungkin hanya itu aja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiruk pikuk kota dan pembangunan yang terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Mawadah dengan 117. Masalah gelandangan itu nggak cuma hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi hampir di seluruh Indonesia. Secara nasional, gelandangan banyak ditemukan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Umumnya muncul di daerah tujuan urbanisasi dan pusat ekonomi. Selama ini penanganannya masih fokus ke razia dan penertiban. Setelah itu, banyak yang kembali ke jalanan. Jadi masalahnya itu terus kali berulang. Dalam konsep ius constituendum, gelandangan seharusnya dipandang sebagai korban masalah sosial, bukan pelanggar hukum. Negara seharusnya perlu fokus ke rumah singgah, pelatihan kerja, dan pendampingan. Dengan begitu, hukum nggak cuma mengatur ketertiban, tapi juga hadir untuk keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Pangeran Bagus Hidayat dengan NIM 039. Menurut saya, penanganan gelandangan selama ini masih berfokus pada penertiban sementara dan belum menyentuh akar permasalahannya seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pekerjaan. Dalam perspektif ius constituendum, kebijakan kedepannya perlu diarahkan pada pemberdayaan agar gelandangan ini dapat hidup mandiri dan tidak kembali ke jalanan. Apa solusinya? Menurut saya solusinya yaitu pengadaan hunian sementara atau hunian transisi. Jadi hunian ini bersifat sementara, tidak permanen, hanya selama 12 bulan saja. Jadi selama itu mereka berada di hunian dan dilatih untuk mengasah keterampilan dan tidak diperbolehkan beraktivitas di luar dan wajib mengikuti pembinaan yang diadakan oleh pemerintah serta pendampingan kerja atau usaha mandiri. Nah, dari kebijakan ini kita bisa melihat bahwa gelandangan diarahkan keluar dari kehidupan jalanan secara bertahap dan terencana. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Adam Rain Ramadan dengan NIM 026. Di Jakarta itu adalah kota yang terus berkembang, tapi masih banyak orang yang terpaksa hidup di jalanan tanpa kepastian hidup. Selama ini, penanganan gelandangan sering dilakukan melalui razia dan penertiban. Cara ini terlihat cepat, namun tidak menyentuh akar masalah. Setelah ditertibkan, banyak gelandangan kembali ke jalan karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi kedepannya penanganan perlu diarahkan pada pembinaan, bukan sekadar penyingkiran. Salah satu caranya yaitu melalui penampungan yang terintegrasi dengan pelatihan kerja dan pendampingan sosial.
penampungan bagi gelandangan ini bersifat sementara dan terbatas waktunya, bukan seperti tempat penahanan. Masa tinggal ditetapkan secara jelas, misalnya 3 sampai 6 bulan, dan hanya dapat diperpanjang apabila peserta masih aktif mengikuti pelatihan atau pendampingan. Selama berada di penampungan, gelandangan tidak kehilangan kebebasan dasarnya. Mereka tetap berhak keluar dengan pengawasan yang wajar, memperoleh informasi tentang program yang diikuti, serta menyampaikan keberatan. Penempatan ini dilakukan berdasarkan persetujuan, kecuali dalam kondisi darurat kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, penanganan gelandangan tidak lagi bersifat represif, melainkan berorientasi pada pemulihan dan kemandirian. Kota tidak hanya ditata secara fisik, tapi juga dibangun dengan keadilan sosial dan rasa kemanusiaan. Pernahkah kita bertanya, kemanakah perginya gelandangan setelah razia selesai? Apakah mereka benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan atau hanya dipindahkan dari sudut kota yang satu ke sudut kota yang lainnya? Fenomena gelandangan yang ada di ibu kota Jakarta dan di kota-kota besar lainnya semata-mata hanya dipandang sebagai masalah ketertiban sosial. Mereka dirazia, kemudian dipindahkan dan ditempatkan ke panti sosial untuk sementara. Namun, pola penanganan seperti ini bukanlah sebagai penyelesaian masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa di dalam ius constituendum, hukum kedepannya haruslah berfokus pada penyelesaian kehidupan sosial gelandangan, bukan pada penertiban sosial. Sebab apabila hukum hanya berfokus pada penertiban sosial, maka seperti apa kehidupan gelandangan di masa yang akan datang? Gelandangan bukanlah kelompok yang lahir dari pilihan bebas. Mereka berasal dari kemiskinan struktural, urbanisasi tanpa perlindungan, serta minimnya akses pekerjaan yang kurang layak. Oleh karena itu, hukum ke depan haruslah berfokus pada pemulihan kehidupan sosial para gelandangan, seperti pengadaan rehabilitas, pelatihan keterampilan, dan jaminan akses pekerjaan serta hunian yang layak dan manusiawi bagi mereka. Penanganan gelandangan ini harus menjadi tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya berfokus pada tanggung jawab dinas sosial semata. Sebab dengan adanya pendekatan ini, negara bukan hanya sekedar membersihkan ruang publik, melainkan benar-benar menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjaga martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Albani. Di sini saya akan menyampaikan narasi saya terkait isu gelandangan. Nah, masalah gelandangan ini merupakan persoalan sosial klasik yang hingga kini itu belum ditemukan penyelesaian yang berkelanjutan. Nah, di kota besar khususnya seperti Jakarta, gelandangan ini sering diposisikan sebagai simbol kegagalan tata kota. Nah, dianggap mengganggu estetika, ketertiban umum, dan citra metropolitan. Nah, dampaknya kebijakan yang lahir lebih berorientasi pada penertiban ruang publik, bukan pemenuhan hak dasar manusia. Padahal secara konstitusional negara memiliki kewajiban yang tegas pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, norma ini itu seharusnya menjadi landasan utama dalam merumuskan hukum dan kebijakan terkait gelandangan, baik di Jakarta maupun secara nasional. Namun, pada realitanya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Oleh karena itu diperlukan konsep ius constituendum. Ya, ini hukum yang cita-citanya dikedepankan agar penanganan gelandangan ini tidak berhenti, agar penanganan ini merupakan tindakan reaktif, melainkan berorientasi pada pemulihan sosial jangka panjang. Nah, pada kondisi faktual dan data sosialnya ini, berdasarkan data Badan Statistik atau BPS dan Kementerian Sosial, jumlah penyandangan masalah kesejahteraan sosial itu termasuk gelandangan dan pengemis masih mencapai ratusan ribu orang secara nasional. Di DKI Jakarta sendiri, data Dinas Sosial menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan gelandangan terjaring razia dan dikirim ke panti sosial.
Namun, data yang juga menunjukkan itu sangat penting, tingkat pengulangan kembali ke jalan sangat tinggi. Banyak gelandangan yang telah menjalani pembinaan justru kembali ke ruang publik dalam waktu yang singkat. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang ada belum menyentuh pada. Nah, sebagian besar gelandangan ini berasal dari kelompok usia produktif dengan latar belakang pendidikan rendah, minim keterampilan, serta tidak memiliki akses pekerjaan tetap. Nah, faktor urbanisasi memiliki ketimpangan ekonomi desa sampai kota dan mahalnya biaya hidup Jakarta turut memperparah kondisi ini. Dengan demikian, gelandangan bukan semata persoalan individu, melainkan akibat dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Nah, untuk evaluasi hukum positif saat ini, penanganan gelandangan itu diatur berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum khususnya di Jakarta. Nah, sayangnya regulasi tersebut lebih banyak menekankan aspek penertiban dan pembinaan, sementara bukan pemulihan menyeluruh. Nah, gelandangan ini seringkali diperlakukan sebagai objek kebijakan, bukan subjek hukum yang memiliki hak atas pekerjaan, tempat tinggal, dan kehidupan yang layak. Nah, dalam praktiknya hukum positif ini cenderung memindahkan masalah dari jalanan ke panti sosial, bukan menyelesaikannya. Inilah titik kritis yang menuntut pembaruan hukum melalui konsep ius constituendum. Nah, untuk solusinya yang pertama itu perubahan status gelandangan dalam hukum. Nah, hukum ke depan itu perlu menegaskan bahwa gelandangan itu korban ketidakadilan, bukan pelaku pelanggaran sosial. Dengan demikian, pendekatan represif itu harus digantikan oleh pendekatan perlindungan dan pemberdayaan. Kemudian untuk solusi yang kedua itu jaminan hunian transisi yang layak. Nah, negara ini perlu membentuk sistem hunian transisi berbasis komunitas, bukan panti tertutup. Hunian ini yang sifatnya itu sementara, namun manusiawi dan terintegrasi dengan pelatihan kerja serta layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu hak atas pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Nah, maksudnya ini harus mewajibkan negara menyediakan akses kerja nyata seperti program padat karya, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, kemudian seperti kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM. Tanpa jaminan pekerjaan, rehabilitasi itu sosial hanya menjadi formalitas administratif. Kemudian yang keempat itu pendampingan sosial dan pemulihan psikologis. Maksudnya itu banyak gelandangan mengalami trauma sosial, keterasingan, dan kehilangan identitas hukum. Oleh sebab itu, hukum ke depan harus memasukkan kewajiban negara menyediakan pendampingan sosial, konselor, serta bantuan administrasi kependudukan. Kemudian yang kelima itu integrasi kebijakan nasional dan daerah. Jakarta ini tidak bisa menyelesaikan persoalan gelandangan sendiri. Perlu membangun sistem koordinasi sosial nasional agar daerah itu juga bertanggung jawab dalam pencegahan urbanisasi kemiskinan. Baik, sebagai penutup, penanganan gelandangan itu sejatinya adalah cermin keberpihakan negara terhadap warganya yang paling lemah. Nah, negara ini tidak boleh hanya hadir saat penertiban, tetapi absen ketika pemulihan dibutuhkan. Menuntut hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan. Ukuran keberhasilan bukan pada bersihnya jalanan, melainkan pada berkurangnya warga yang kehilangan tempat dalam sistem sosial. Selama ini hukum masih melihat gelandangan sebagai gangguan kota, maka keadilan sosial hanyalah sebagian slogan konstitusional tanpa makna nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam untuk teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadlan Zaman, mahasiswa perbandingan mazhab semester 7. Baik, teman-temanku sekalian, di sini saya ingin membahas tentang keberadaan fakir miskin, pengemis, dan gelandangan di negeri kita tercinta ini, khususnya yang berada di kota Jakarta. Kalau kita melihat dalam kacamata undang-undang, kita lihat dari pasal 28H ayat 1 tahun 1945 yang isinya itu bahwa pemerintah itu menjamin atau menanggung kesejahteraan sosial. Fakta yang pertama. Tapi dengan kenyataan hal ini, banyak masyarakat yang tidak mencapai kesejahteraan sosial. Apa salah satu buktinya? Yaitu tadi, banyaknya
pengemis, fakir miskin, dan gelandangan. Yang kedua, kalau kita merujuk lagi melihat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa keberadaan fakir miskin ditanggung oleh pemerintah. Saya tidak mengetahui banyak hal ya, tapi yang saya temui bahwa banyak sekali di ibu kota fakir-fakir miskin ini yang tidak terjamin hidupnya. Harusnya orang yang pertama menanggung hal ini adalah pemerintah. Terbenak di pikiran kita bahwa ibu kota itu kan seharusnya sebagai ibu kota yang lebih maju daripada kota-kota lainnya. Atau kita pikirkan bahwa ibu kota itu kan sebagai kota yang metropolitan yang lebih modern ya. Nah, tetapi justru ibu kota Jakarta ini menyimpan banyak sekali bahwa ada fakir miskin dan gelandangan sosial. Kita bisa temui di beberapa titik tentunya di ibu kota. Di sini saya tidak menyalahi pemerintah ya teman-teman, tapi saya cukup heran dan terlintas di pikiran saya bahwa kenapa gelandangan sosial ini, fakir miskin dan pengemis-pengemis seperti ini terus ada gitu. Artinya tidak pernah habis. Padahal kan kejadian seperti ini sudah diatur di dalam undang-undang. Entah yang yang disalahkan atau yang tidak direalisasikan itu undang-undangnya atau memang dari masyarakatnya itu sendiri. Tapi saya menemui hal yang cukup menarik teman-teman. Ketika saya tanya beberapa fakir miskin atau pengemis-pengemis yang lainnya, bahwa memang pola pikir daripada masyarakat Indonesia itu yang menurut saya masih minim edukasi gitu. Jadi ketika waktu saya tanya untuk menawarkan bantuan dan saya tanya kenapa Bapak lebih memilih mengemis jadi gelandangan ketimbang Bapak mencari pekerjaan. Karena yang pertama cari pekerjaan di negeri kita ini sangat sulit ya, yang pertama. Yang kedua, karena pola pikir masyarakat di kita ini masih minim edukasi, sehingga dia bagaimana caranya menghasilkan uang dengan cepat tanpa memikirkan jangka yang panjangnya dengan mengemis. Di sini saya ingin memberikan solusi kepada pemerintah. Menurut saya, kenapa hal ini bisa terjadi? Seharusnya pemerintah itu lebih memfokuskan dari terkait lapangan kerja. Karena beberapa alasan-alasan yang saya temui bahwa kejadian seperti ini tuh karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Akhirnya dia putus asa dan akhirnya mengamen jadi gelandangan. Yang kedua, untuk menangani masalah ini, pemerintah itu harusnya lebih tegas. Jangan sekedar improvisasi aja dalam menjalankan ketertiban undang-undang mengenai fakir miskin dan gelandangan sosial seperti ini. Seharusnya pemerintah itu melanjutkan tindak tegas gitu, kayak memberi rehabilitas dan memberikan edukasi betapa tidak patut dicontohkan fakir-fakir miskin ini di negeri kita. Jadi solusi yang saya tawarkan bahwa pemerintah itu harus memberikan realitas dan edukasi terhadap masyarakat dan memberikan kemudahan untuk keterbukaan dalam lapangan pekerjaan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhdor Azizi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berbicara terkait dengan gelandangan, baik yang ada di ibu kota maupun di daerah-daerah lain, selama ini ketika kita melihat gelandangan, yang terlintas di pikiran kita hanya satu hal, yaitu penertiban. Tetapi jarang kita bertanya, apakah penertiban itu benar-benar menyelesaikan masalah? Selama ini, penanganan gelandangan, baik yang ada di ibu kota maupun di daerah-daerah lain, itu identik dengan razia dan penertiban. Setelah gelandangan dipindahkan ke panti sosial, maka masalah itu dianggap selesai. Namun pada kenyataannya masih banyak dari mereka itu yang kembali lagi ke jalanan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada belum menyentuh akar persoalan.
Dalam perspektif ius constituendum, gelandangan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan ketertiban, melainkan sebagai warga negara yang belum terpenuhi hak sosialnya. Konstitusi melalui pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Artinya, negara berkewajiban memberi perlindungan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar melakukan penertiban yang sifatnya sementara. Hukum yang dicita-citakan perlu merubah paradigma terkait penanganan gelandangan yang pada awalnya represif menjadi rehabilitatif. Negara tidak hanya memindahkan gelandangan dari ruang publik, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki identitas kependudukan, memiliki akses layanan sosial, kemudian juga memiliki peluang kerja yang nyata. Ius constituendum juga menuntut adanya rumah transisi, bukan hanya sekedar panti sosial yang sifatnya itu sementara. Rumah transisi ini berfungsi sebagai tempat pembinaan, juga berfungsi sebagai pelatihan kerja, berfungsi sebagai pemulihan mental, sehingga gelandangan tidak kembali lagi ke jalanan karena ketiadaan pilihan hidup. Selain itu, penanganan gelandangan tidak hanya dibebankan pada satu daerah saja. Banyak gelandangan yang ada di Jakarta itu berasal dari daerah lain. Karena itu, hukum di masa depan harus mendorong kerjasama lintas daerah dan juga melibatkan masyarakat sipil agar penanganan terkait dengan penanganan gelandangan itu tidak bersifat parsial. Dan pada akhirnya, penanganan gelandangan dalam kerangka ius constituendum itu bukan bagaimana soal menyingkirkan orang dari jalanan, tetapi bagaimana cara mengembalikan atau bagaimana hukum itu hadir dan mengembalikan martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Saya Muhdor, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jonathan Fardesi, NIM akhir 07, ingin membahas tentang penanganan permasalahan gelandangan di Jakarta dan Indonesia. Permasalahan gelandangan di Jakarta dan secara nasional hingga kini masih ditangani secara parsial dan berorientasi pada penertiban ruang publik. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, sehingga penanganan gelandangan kerap bersifat sementara dan berulang. Oleh karena itu, dalam perspektif ius constituendum, solusi utama yang perlu dikedepankan adalah penguatan koordinasi lintas sektor yang dilembagakan melalui regulasi khusus. Secara kreatif, negara dapat membentuk peraturan pemerintah atau PP tentang sistem penanganan gelandangan terpadu yang mewajibkan koordinasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui satu basis data nasional dan satu jalur rehabilitasi. Di tingkat daerah seperti Jakarta, kebijakan ini dapat diturunkan dalam Perda Penanganan Gelandangan berbasis keadilan sosial yang menempatkan penertiban sebagai pintu masuk rehabilitasi, bukan tujuan akhir. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan
pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat dan mengikat, hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu memulihkan martabat gelandangan secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Naufal Afif dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Perbandingan Mazhab. Saya ingin menyampaikan narasi saya terkait dengan penanganan gelandangan di DKI Jakarta dan nasional. Berbicara tentang gelandangan, mereka adalah saudara sebangsa kita, warga negara yang memiliki hak-haknya yang masih perlu dilindungi oleh konstitusi atau pemerintah. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu adalah janji konstitusi. Secara hukum, penanganan gelandangan ini telah diatur oleh hukum positif kita atau ius constitutum, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 berbicara tentang kesejahteraan sosial, dan ada juga peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 berbicara mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta regulasi daerah seperti Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 berbicara mengenai ketertiban umum. Ironisnya, di negara kita, praktik di lapangan itu masih didominasi oleh pendekatan represif atau ketertiban. Fokusnya itu lebih ke menghilangkan mereka di muka publik dibandingkan menghilangkan faktor atau akar masalah yang menyebabkan mereka seperti itu. Itu mengapa kita sebagai warga negara harus merenungkan kembali sejauh mana hukum di negara kita itu sudah mewujudkan cita-cita kemanusiaan. Hukum positif yang ada telah memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah seperti DKI Jakarta untuk melakukan upaya penertiban, rehabilitas, dan reintegrasi sosial. Apa saja tantangannya? Yang pertama ialah reduksi masalah. Gelandangan seringkali diperlakukan sebagai gangguan ketertiban umum, bukan sebagai individu dengan masalah kesejahteraan sosial kompleks. Hal ini yang menyebabkan penertiban oleh Satpol PP itu lebih diutamakan daripada rehabilitas yang dilakukan oleh dinas sosial. Yang kedua ialah pendekatan sanksi. Perda di beberapa daerah bahkan telah mengatur larangan untuk memberikan sumbangan kepada gelandangan. Tujuannya baik untuk menutup atau memutus rantai eksploitasi. Namun, implementasinya sering hanya menyentuh permukaan tanpa menyediakan solusi alternatif yang memadai bagi para gelandangan. Yang ketiga ialah keterbatasan fasilitas. Panti-panti sosial seringkali overload atau terbatas karena banyaknya angka gelandangan yang melebihi kapasitas dari panti-panti tersebut. Ini sudah menjadi tugas kita bersama, pemerintah, legislatif, penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan atau menepati janji kita pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekedar memelihara dalam artian fisik saja, tetapi kita juga harus perlu memulihkan harkat dan martabat mereka seutuhnya. Mari kita dorong perubahan hukum agar masalah sosial seperti saat ini tidak hanya diselesaikan dengan razia, namun dengan kebijakan yang berakar pada
kasih sayang, data, dan pemenuhan hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada narasi saya saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilan Nur Dalilah dengan NIM ujung 094 dari kelas 7B. Kalau kita bicara soal gelandangan di Jakarta atau kota besar lainnya, yang sering terbayang biasanya razia dan penertiban. Padahal persoalan gelandangan bukan sekedar soal ketertiban kota, tapi tentang bagaimana negara memperlakukan warganya yang paling rentan. Selama ini penanganan gelandangan masih didominasi pendekatan reaktif. Negara baru bertindak ketika mereka dianggap mengganggu ruang publik. Dalam ius constitutum, gelandangan lebih sering diposisikan sebagai masalah sosial yang harus ditertibkan, bukan sebagai warga negara yang hak dasarnya belum terpenuhi. Padahal jika merujuk Undang-Undang Dasar 1945, Pasar 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh pelayanan sosial. Artinya, gelandangan sejatinya adalah korban dari sistem yang belum mampu menjamin hak-hak tersebut. Disinilah ius constituendum menjadi penting, yaitu hukum yang ke depan harus lebih berpihak pada pemenuhan hak, bukan sekedar kepenertiban. Khusus di Jakarta, penanganan gelandangan seharusnya tidak berhenti pada razia dan penampungan sementara. Yang dibutuhkan adalah solusi jangka panjang seperti pelatihan keterampilan, akses pekerjaan, dan hunian yang layak. Jika setelah ditertibkan mereka kembali ke jalan, berarti kebijakan yang ada belum menyentuh akar persoalan. Dalam skala nasional, masalah gelandangan berkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan yang struktural. Banyak dari mereka datang ke kota besar karena minimnya peluang ekonomi di daerah asal. Maka, ius constituendum penanganan gelandangan harus terintegrasi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penguatan jaminan sosial. Kedepan, negara juga perlu melibatkan masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha. Pendekatan kolaboratif ini penting agar gelandangan tidak hanya dipindahkan, tetapi benar-benar diberdayakan dan dipulihkan martabat kemanusiaannya. Intinya, penanganan gelandangan ke depan harus mengubah cara pandang dari penertiban menuju pemberdayaan, karena gelandangan bukan hanya masalah kota, melainkan cermin sejauh mana negara hadir dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiruk pikuk kota dan pembangunan yang terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanto Wahyu Nugroho, mahasiswa perbandingan mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM akhir 028. Pada kali ini kita akan membahas terkait penanganan masalah sosial yang ada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Tentu kita pernah atau bahkan sering kali melihat adanya penertiban atau razia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gelandangan maupun pengemis yang ada di jalanan. Dan mungkin beberapa dari kita ketika melihat peristiwa itu, kita menganggap bahwasanya negara sedang menjalankan perannya, bahwasanya pemerintah sedang melaksanakan tugasnya dalam hal menjaga ketertiban, dalam hal menjaga kenyamanan, agar kotanya terlihat rapi, bersih, nyaman, tanpa gangguan, tentram, dan semacamnya. Tapi bagaimana jika kita mencoba melihatnya dengan perspektif yang berbeda? Atau bagaimana jika kita melihatnya itu sebagai upaya negara dalam menutupi kegagalannya? Karena pada faktanya, hukum ataupun regulasi yang ada di Indonesia saat ini terkesan masih melihat gelandangan ataupun pengemis itu sebagai objek yang bisa ditertibkan, bukan sebagai subjek hukum penuh yang hak-haknya harus dipenuhi. Kita ambil contoh KUHP lama yang masih berlaku hingga akhir tahun ini. Di KUHP lama menyebutkan bahwasanya tindakan mengemis atau gelandangan itu dapat ditindak dan masuk pada perkara pidana. Ini membuktikan bahwasanya pemerintah lebih berfokus pada akibat, bukan pada sebab. Tentu pengemis ataupun gelandangan itu adalah akibat dari adanya kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan pemerintah atau kegagalan negara dalam menjamin hak-hak masyarakatnya. Pertanyaan sederhananya adalah, jika ada seseorang yang hidup di jalanan, maka yang salah siapa?
apakah orang itu atau sistem yang sedang berlaku. Di saat konstitusi kita menjamin hak atas pekerjaan, hak atas hidup yang layak, hak atas jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun ketika ada seseorang yang terpaksa hidup di jalan, maka mereka bukanlah sebagai pelanggar hukum atau pelaku pidana. Mereka hanyalah subjek hukum yang hak-haknya belum terpenuhi oleh negara. Disinilah ius constituentum harus mengambil perannya. Untuk kedepannya, dalam permasalahan sosial seperti ini umpama, seharusnya para pemangku jabatan dan juga pembuat kebijakan tidak lagi bertanya bagaimana cara menertibkan pengemis dan juga gelandangan. Tapi seharusnya mereka pertanyakan adalah bagaimana cara mereka selaku pelaksana konstitusi untuk menjalankan kewajibannya dan juga menyelesaikan tanggung jawabnya dalam hal memenuhi hak setiap warga negaranya. Seharusnya itu menjadi fokus utama. Karena itulah sebab dari segala akibat. Langkah yang kemudian bisa diambil oleh para pemangku jabatan ataupun pembuat kebijakan ke depannya adalah yang pertama, tentu mereka harus merevisi, harus meninjau kembali, atau bahkan mendekonstruksi regulasi atau peraturan-peraturan yang bernada menghakimi seseorang karena keadaan sosialnya. Karena kalau menurut Karl Marx dalam teori materialisme historis, budaya, ideologi, politik, dan juga agama itu disebutkan sebagai suprastruktur, yang mana selalu dipengaruhi oleh basis struktur. Yang menjadi basis struktur adalah kesadaran ekonomi ataupun keadaan sosial seseorang. Maka ketika gelandangan atau pengemis hidup dengan demikian, ya karena keadaan sosial mereka seperti itu. Dan sedangkan di Indonesia, keadaan sosial itu dijamin oleh konstitusi, yang mana menjamin hak warganya untuk hidup layak. Siapa yang melanggar hukum? Siapa yang melanggar konstitusi? Jika ada warganya yang tidak mendapatkan hidup yang layak, maka perlulah adanya peninjauan kembali atau bahkan revisi atau bahkan dekonstruksi terkait regulasi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah para gelandangan, pengemis ataupun mereka yang hidup di jalan kedepannya mulai harus dilihat sebagai subjek hukum, bukan lagi objek hukum yang bisa diatur semata-mata begitu. Mereka juga harus diperhatikan identitasnya, tempat tinggalnya, kelayakan tempat tinggalnya, hak atas jaminan sosialnya, hak akses pendidikan, hak akses pekerjaan, hak akses kesehatan. Mereka juga harus diperhatikan karena mereka juga manusia, mereka juga sebagai subjek hukum tuh. Dan tentu mereka harus dilibatkan dalam setiap pembuatan regulasi, karena subjek hukum itu berhak untuk bersuara dan juga didengarkan, tidak hanya untuk diatur semata-mata. Saya kira begitu jika negara benar-benar ingin menjalankan konstitusinya dengan baik ya. Karena keadilan sosial bagi saya bukan tentang kecantikan tata kota, melainkan keadilan yang berpihak atau hukum yang berpihak pada manusia-manusia yang tinggal di dalamnya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM akhir 034 dari program studi perbandingan mazhab. Saya ingin menjelaskan mengenai ius constituendum penanganan gelandangan yang ada di kota Jakarta. Masalah gelandangan sekarang ini sering dianggap sekadar persoalan ketertiban kota saja. Banyak sekali gelandangan-gelandangan yang kita lihat di Jakarta, khususnya di bawah jembatan ataupun di kolong flyover, dan juga di masjid-masjid terdekat kita yang rumahnya mungkin di Jakarta itu sering melihat gelandangan-gelandangan mungkin yang tidak punya rumah dan sebagainya. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ini adalah masalah arah kebijakan sosial dan juga hukum negara. Karenanya penanganannya tidak cukup hanya melihat apa yang berlaku sekarang, tetapi apa yang seharusnya dibangun ke depan, atau itulah yang disebut dengan ius constituendum. Selama ini penanganan gelandangan di Jakarta dan nasional masih cenderung jangka pendek saja. Ada razia peninjauan dan rumah-rumah singgah, tetapi banyak yang kembali lagi ke jalan, terlantar ke jalan. Artinya kebijakan yang ada belum menyentuh fundamentalnya ataupun menyentuh akar masalah dari suatu permasalahan itu. Jadi tujuan kedepannya seharusnya bukan hanya menertibkan kota, tetapi mengembalikan kemandirian dan juga martabat bagi gelandangan-gelandangan tersebut. Negara itu tidak cukup hanya menertibkan semata, tetapi harus juga memberdayakan. Arah kebijakan ius constituendum idealnya bergeser ke pendekatan yang sifatnya pencegahan dan juga berkelanjutan. Artinya negara hadir di sini sebelum seseorang benar-benar menjadi gelandangan melalui perlindungan sosial, contohnya akses pekerjaan dan hunian-hunian bagi mereka yang terjangkau.
dan juga hunian sementara bagi gelandangan. Itu bisa dipertimbangkan. Jadi solusi konkretnya itu di tingkat Jakarta khususnya perlu pendataan gelandangan yang berkelanjutan, bukan hanya saat razia. Jadi rumah singgah sementara juga harus diubah fungsinya menjadi tempat pemulihan sosial seperti rehabilitasi. Bisa juga dengan pelatihan kerja sesuai jenis kelamin. Ada yang wanita dan juga ada yang pria dengan masing-masing keahliannya. Juga pendampingan mental bagi mereka. Secara nasional, kebijakan kedepannya harus sinkron antara pusat dan juga di daerah agar pemulangan gelandangan tersebut tidak justru membuat masalah yang berulang-ulang. Selain itu, perlu adanya keterlibatan antara masyarakat dan juga sektor-sektor swasta. Misalnya, dibukanya peluang lapangan kerja bagi mantan gelandangan. Sebagai penutup, mungkin penanganan gelandangan kedepannya harus mengubah paradigma dari penertiban menuju pemberdayaan, dari solusi sementara menuju solusi jangka panjang, dan dari melihat gelandangan sebagai masalah kota menjadi manusia yang perlu dipulihkan martabatnya dan juga status sosialnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Syaif Alaik Marja. Ini 052 di kelas 7A mata kuliah Legal Drafting, dan video ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester membahas tentang gelandangan dan ius constituendum perihal gelandangan ini di daerah Jakarta dan nasional. Seperti yang banyak orang ketahui bahwa permasalahan gelandang di Jakarta bukanlah permasalahan baru, terutama di pasca COVID 2020 dan 2021. Jumlah gelandangan naik karena beberapa orang digusur dari rumahnya, terutama mereka yang merantau dari luar pulau Jawa. Mereka terlantar di daerah Jakarta dan tidak bisa kembali. Oleh karena itu mereka terpaksa untuk menjadi gelandangan di jalan raya dan banyak tempat lainnya. Jakarta Barat sendiri di berita baru kita bisa lihat kalau program dinas sosial itu didominasi oleh banyak gelandangan. Oleh karena itu ini merupakan salah satu hal yang patut untuk ditengok dan dibuat suatu cita-cita hukum, tidak hanya untuk mereka yang ada di Jakarta terutama, tapi juga mereka yang ada di pulau lain atau daerah lain. Cita-cita hukum yang dapat dibuat untuk menangani fenomena gelandangan ini adalah, pertama, sebagai bukan tindakan preventif tapi sebagai represif, adalah dibuatnya homeless shelter untuk para gelandangan, untuk menampung mereka supaya dapat menjadi tertib daripada berserakan di jalan raya. Lalu bagi mereka yang sekiranya merantau dari luar dan terjebak di suatu daerah sebagai gelandangan, harap pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dapat berkoordinasi untuk memulangkan gelandangan yang terlantar ini. Lalu langkah selanjutnya dari homeless shelter ini adalah pendanaan untuk konsumsi para gelandangan ini, dan jika mungkin merubah mereka menjadi tenaga kerja buruh, di mana mereka dapat berkontribusi untuk masyarakat dan ekonomi negara. Lalu daripada itu mereka juga mendapatkan fasilitas. Sekian adalah ius constituendum atau cita-cita hukum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Perbandingan Mazhab dengan NIM 049. Gelandangan masih menjadi persoalan sosial yang belum tertangani secara tuntas, baik di Jakarta maupun di tingkat nasional sekaligus. Selama ini, kebijakan yang diterapkan cenderung memang memandang gelandangan sebagai masalah ketertiban kota, sehingga penanganannya lebih menekankan pada penertiban sementara. Padahal, keberadaan gelandangan merupakan akibat dari persoalan mendasar, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta pendidikan. Di Jakarta, upaya penanganan masih didominasi oleh razia dan penampungan sementara yang hanya bersifat jangka pendek. Nah, kebijakan tersebut memang menciptakan keteraturan ruang publik, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan. Nah, akibatnya banyak gelandangan yang hidup kembali ke jalanan karena tidak memperoleh solusi berkelanjutan. Dalam rangka ius constituendum, nah hukum ini dapat kedepannya perlu mengubah pendekatan dari sekedar penertiban menuju perlindungan dan pemberdayaan. Gelandangan harus diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional atas kehidupan yang layak, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban, akan tetapi juga menyediakan akses terhadap perumahan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cahya Aini, NIM 108, kelas 7A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penanganan gelandangan di Kota Jakarta dan di nasional. Gelandangan masih menjadi masalah sosial di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, sehingga kondisi yang sangat memprihatinkan itu seringkali tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan sosial. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk menyediakan penampungan sementara dan bantuan makanan. Namun saja, kita perlu kesadaran masyarakat dan koordinasi dengan organisasi sosial untuk meningkatkan efektivitas menangani gelandangan. Nah, dengan beberapa solusi yang dilakukan, pertama itu tadi, contohnya kita koordinasi dengan organisasi-organisasi sosial untuk menangani gelandangan tersebut, melakukan pelatihan atau keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu juga kita bisa mengadakan solusi yang terakhir, ini meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan sosial. Kita bisa bekerja sama untuk menciptakan mereka kesempatan untuk menjalani hidup yang sejahtera. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Fadail dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat opini saya tentang ius constituendum atau bagaimana hukum seharusnya berlaku terhadap para gelandangan atau manusia rentan yang ada di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bagaimana hukum yang seharusnya berlaku terhadap mereka begitu. Jika ada ius constituendum, maka ada ius constitutum yang artinya adalah hukum yang berlaku saat ini. Maka hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, hukum menunjukkan bahwa mereka manusia rentan adalah objek dari hukum itu sendiri, yang artinya hukum masih sibuk terhadap persoalan ketertiban umum dibandingkan persoalan kemanusiaan. Yang dalam konteks gelandangan ini, mereka dirazia atau diusir atau disingkirkan dari tempat yang mereka huni saat ini.
Maka pendekatan ini akan mengulangi siklus yang sama, bukan mengatasi soal akar soal dari permasalahan gelandangan ini. Yang artinya jika hari ini mereka mengusir, merazia, atau menyingkirkan para gelandangan dari tempatnya, hal itu akan kembali terulang di hari ke depan karena mereka tidak memiliki solusi yang benar, tidak memiliki tempat yang baik. Yang artinya jika dia diusir hari ini, ia akan mencari tempat lain untuk bisa dihuni. Bukan untuk layak dihuni, tapi bisa untuk dihuni. Maka di sini ius constituendum menuntut perubahan paradigma hukum yang sebelumnya atau yang hari ini adalah atas dasar penertiban umum atau berorientasi terhadap penertiban umum menjadi pada berbasis hak asasi manusia. Sehingga jika kita masukkan ke dalam konteks di Jakarta, ius constituendum berarti mengubah atau mentransisikan razia kepada rehabilitasi sosial atas dasar keadilan sosial, yang mana bisa dipraktekkan atau direalisasikan dengan bentuk menyediakan pengungsian atau tempat tinggal kepada para gelandangan ini. Dalam konteks nasional di Indonesia sendiri, kita memiliki Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan orang miskin, orang fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang artinya di sini menjelaskan bahwa para gelandangan salah satunya adalah salah satu orang atau salah satu yang harus diperhatikan dan diberikan tempat yang layak oleh negara sendiri. Jadi kesimpulan yang saya ingin sampaikan, hukum kita belum ideal jika hanya berorientasi kepada ketertiban umum. Hukum kita akan ideal jika kita bertransisi atau merubah orientasi dari penertiban umum kepada perhatian terhadap kemanusiaan atau hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pami Pudoli dengan NIM 09, bermaksud melakukan tugas UAS mata kuliah legal drafting yang diampu oleh Bapak Nur Habib BMH, bermaksud yaitu melakukan tugas UAS yang berjudul mengenai penanganan masalah sosial akan ius constituendum dalam perihal penanganan gelandangan di Jakarta dan nasional. Perlu diketahui bahwa antara ius constituendum dengan ius constitutum itu adalah kita ketahui bahwa ius constitutum itu adalah hukum yang sudah ditetapkan ataupun kepastian hukum, sedangkan ius constituendum itu adalah hukum masa depan ataupun yang dicita-citakan, seperti contohnya yaitu RUU, rancangan undang-undang, di mana RUU ini belum dibahas, belum ditetapkan, maka RUU ini masih masuk kepada ius constituendum. Maka ketika masalah sosial seperti orang-orang yang bergelandangan maupun di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia itu masih banyak, maka pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap orang-orang yang masih bergelandangan seperti ini. Dan itu pun kita ketahui bahwa dalam pasal 34 yaitu fakir miskin dipelihara oleh negara, maka itu termasuk kepada kesejahteraan sosial. Dengan demikian pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian kesejahteraan sosial
ada pada masyarakat. Begitupun kita ketahui dalam pasal 505 KUHP itu orang yang bergelandangan ataupun yang tidak memiliki pencaharian maka dapat dipidana. Namun MK ataupun Mahkamah Konstitusi mengkaji ulang terhadap pasal tersebut, maka diubah menjadi pasal nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Maka dari pasal tersebut yang diubah akan diterapkan ataupun dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Dengan demikian, ius constituendum ini sangat relevan dengan masalah sosial pada masa kini. Maka hukum yang dicita-citakan ataupun yang diharapkan berfungsi sebagai alat untuk merespon ketidaksesuaian antara hukum saat ini dengan tuntutan keadilan pas perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidratul Ummah dengan NIM 114, mahasiswi program studi perbandingan mazhab. Dengan hal ini akan menyampaikan narasi terkait ius constituendum penanganan gelandangan di Jakarta dan nasional. Jakarta. Siapa sih di Indonesia ini yang tidak kenal dengan kota Jakarta? Sebagai salah satu ibu kota yang berada di Indonesia, Jakarta dikenal dengan kemewahannya, dengan gedung-gedung pencakar langitnya, dengan kota yang selangkah lebih maju dari kota-kota lain. Bahkan ada yang mengenal kota Jakarta sebagai tempat tinggalnya orang-orang kaya. Mereka hanya melihat dari sisi situ saja, tanpa melihat sisi lain dari kota Jakarta tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada tahun 2020 terdapat 2.169 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial, di mana dari 2.169 orang tersebut, setengah diantaranya adalah gelandangan, dengan total 1.003 orang gelandangan. Menurut data dari Dinas Sosial DKI Jakarta pada tahun 2024, tercatat 5.998 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, di mana lagi-lagi dengan kategori terbanyak jatuh kepada gelandangan dan pengemis. Tak hanya di DKI Jakarta, gelandangan pun kerap kita lihat di kota-kota atau provinsi di Indonesia. Menurut data yang diambil dari website Databox, pada tahun 2021 terdapat 8 kota atau 8 provinsi yang tingkat gelandangan tertinggi nasional. 1 adalah Jawa Timur, kedua adalah Jawa Tengah, yang ketiga ada Jawa Barat, yang keempat ada Banten, yang kelima ada Sumatera Utara, yang keenam ada Sumatera Selatan, yang ketujuh ada DKI Jakarta, dan yang terakhir ada Sulawesi Selatan. Mengenai penanganan gelandangan di DKI Jakarta maupun di tingkat nasional, hingga saat ini cenderung berfokus pada upaya penertiban ruang publik. Sementara kebijakan yang diterapkan masih bersifat sementara, seperti halnya razia dan penampungan sesaat, tanpa diikuti solusi jangka panjang yang menyentuh persoalan masalah yang dihadapi oleh gelandangan. Dalam kerangka ius constituendum, penanganan gelandangan kedepannya harus diarahkan pada pembentukan kebijakan hukum yang bersifat lebih manusiawi dan berkelanjutan, agar para gelandangan tidak hanya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, namun benar-benar dibantu untuk keluar dari kondisi rentan yang mereka alami pada saat ini. Secara nasional diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan konsisten antar instansi dalam menangani gelandangan. Adapun regulasi di masa depan idealnya dapat menyatukan beberapa program, di antaranya perlindungan sosial,
ketenagakerjaan, dan perumahan, sehingga dalam penanganan gelandangan ini tidak dijalankan secara terpisah-pisah. Dengan demikian, melalui arah kebijakan ius constituendum, penanganan gelandangan diharapkan dapat bergerak mengikuti solusi yang lebih adil dan sangat-sangat bermartabat, dan menjadikan gelandangan bukan lagi sebagai objek dari penertiban, tetapi sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk hidup layak sesuai dengan amanat konstitusi dan juga cita-cita negara kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Purnama, NIM 03 PM7A. Insya Allah hari ini saya akan membahas tentang ius constituendum perihal penanganan gelandangan yang ada di Indonesia maupun di daerah-daerah terpencil. Sebenarnya masalah gelandangan di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya sering dipahami sebagai kemiskinan semata atau orang ini emang pure miskin gitu. Akibatnya solusi yang ditawarkan hampir selalu berputar pada penertiban atau kepanti asuhan ataupun juga bantuan sementara. Namun kalau kita tinjau, sebenarnya gelandangan ini bukti kegagalan sistem perencanaan sosial dan ketenaga kerjaan, bukan sekedar kegagalan individu. Dalam praktik hukum saat ini, gelandangan cenderung diposisikan sebagai objek penanganan, bukan sebagai bagian daripada perencanaan sistem ekonomi nasional. Padahal dalam rangka ius constituendum, hukum ke depan seharusnya memandang gelandangan sebagai sumber daya manusia yang tidak terkelola, bukan beban sosial. Nah, solusi yang sebenarnya jarang dibicarakan adalah mengaitkan penanganan gelandangan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja informal dan sektor publik. Negara seharusnya menciptakan regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan skema kerja mikro berbasis wilayah seperti perawatan fasilitas kota, pengelolaan sampah pemilahan, urban farming atau jasa lingkungan. Dengan begitu gelandangan tidak dibina secara pasif tetapi langsung yang diresap ke dalam aktivitas produktif yang nyata. Selain itu, pendekatan hukum yang ideal tidak perlu memaksa gelandangan kembali ke daerah asalnya. Justru yang kita butuhkan adalah legalisasi hunian transisi yang fleksibel seperti rumah tertinggal berbasis sementara, bukan panti tertutup. Selama seseorang bekerja dan berkontribusi, negara wajib menjamin tempat tinggal minimal meskipun bersifat sementara. Sebenarnya pendekatan ini berbeda dari kebanyakan kebijakan karena tidak menunggu gelandangan siap secara mental atau administratif. Sistemlah yang harus lebih dahulu menyesuaikan, bukan manusianya. Dalam perspektif ius constituendum, hukum penanganan gelandangan seharusnya bergerak dari logika, penertiban menuju logika, integrasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan gelandangan tidak lagi dipandang sebagai gangguan ketertiban, tetapi sebagai indikator bahwa negara perlu memperbaiki desain hukumnya. Inilah arah pembaruan hukum yang lebih realistis, manusiawi, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Fauzan Ramadan, mahasiswa perbandingan mazhab semester 7. Di mana di sini saya akan menyampaikan atau membahas terkait penanganan masalah sosial gelandangan, khususnya yang ada di ibu kota Jakarta dan secara umumnya itu di negara kita atau nasional ini, dengan menggunakan pendekatan ius constitutum
dan ius constituendum. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah legal drafting ya teman-teman. Oke, di sini saya akan latar belakang dulu ya. Dimana kalau kita lihat di Jakarta ini, gelandangan bukanlah hal yang asing. Kita sering sekali menjumpai mereka tidur di kolong jembatan, di trotoar, atau di sekitar lampu merah. Bahkan setelah dilakukan penertiban, mereka muncul lagi di tempat yang sama. Ini menunjukkan bahwa masalah gelandangan itu tidak sesederhana itu untuk kita kelarkan gitu. Kita misal ditertibkan lalu selesai, tidak. Mungkin sebelum kita bahas ke yang lain, saya akan membahas daripada sudut pandang ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Sebenarnya negara sudah memiliki dasar hukum untuk menangani masalah gelandangan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, ada juga pada aturan tentang kesejahteraan sosial yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Contoh nyatanya, misal pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sering melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis, lalu menempatkan mereka di panti sosial, di mana di sana mereka diberi pembinaan seperti pelatihan keterampilan atau pembinaan mental. Namun masalahnya, pembinaan ini sering bersifat sementara gitu teman-teman, dimana banyak gelandangan yang setelah keluar dari panti sosial kembali lagi ke jalan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Mereka bingung juga, bingungnya tuh tidak hanya dalam pekerjaan tapi juga tempat tinggal. Setelah dia keluar dari panti sosial itu, dia tuh kebingungan lagi, akhirnya dia balik lagi ke jalan. Artinya secara hukum aturan itu sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum menyentuh akar persoalan, jadi belum selesai gitu. Masih harus banyak yang dibenahi. Nah, disinilah pentingnya melihat masalah ini dari perspektif ius constituendum, yaitu dimana hukum yang diharapkan di masa depan. Ya, jadi kedepannya penanganan gelandangan seharusnya tidak lagi hanya berfokus pada penertiban, tetapi lebih pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, di mana gelandangan ini perlu dipandang sebagai warga negara yang kehilangan akses terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat gitu, bukan sebagai pelanggar ketertiban umum, teman-teman. Sebagai contoh, alih-alih hanya melakukan razia kayak yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya setelah ditertiban itu selesai. Nah, gimana misalnya pemerintah tidak hanya melakukan razia, tapi juga pemerintah dapat mengintegrasikan program penanganan gelandangan dengan penyediaan lapangan kerja. Jadi setelah dari panti sosial, si gelandangan itu langsung distribusikan kepada kerja gitu, serta pelatihan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pembangunan daerah asal juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak terus berimigrasi ke kota tanpa persiapan gitu. Makanya banyak yang dari luar Jakarta masuk lagi ke Jakarta gitu. Nah, mungkin dengan pendekatan ius constituendum ini diharapkan masalah gelandangan tidak hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tuh teman, tapi benar-benar diselesaikan secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan kota yang tertib, tetapi juga masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semoga penanganan gelandangan di Indonesia saat ini bisa lebih baik ke depannya, juga bisa cenderung bersifat reaktif, karena itu sangat diperlukan
perubahan paradigma hukum dan kebijakan yang lebih. Sekian, wallahumma fiq lakum ithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Satria Alfad, ini belakang 031, ini dari PM7A ingin menjelaskan tentang perihal ius constituendum mengenai gelandangan. Baik, penanganan gelandangan di Jakarta maupun di Indonesia pada umumnya masih berorientasi pada penertiban, bukan pada penyelesaian masalah ya, seperti razia, pemindahan ke panti sosial, ya udah lalu dilepas kembali gitu. Masalahnya selesai sementara, hanya selesai sementara tapi tidak pernah selesai dari akarnya. Dalam ilmu hukum ada istilah ius constituendum, yang artinya hukum yang dicita-citakan atau hukum yang seharusnya berlaku di masa depan ketika hukum yang ada sekarang belum mampu menjawab persoalan. Kalau kita lihat dari ilmu hukum ius constituendum, maka penanganan gelandangan tidak boleh lagi hanya soal menjaga ketertiban kota. Ya, negara itu harus memandang gelandangan sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya belum terpenuhi, bukan sebagai gangguan ruang publik. Solusinya harus diubah secara struktural. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu hukum ke depan harus mewajibkan negara menyediakan akses pekerjaan dan pelatihan kerja yang nyata, bukan sekedar penampungan sementara. Ya, tanpa pekerjaan gelandangan akan selalu kembali ke jalan. Dan yang kedua, perlu ada pendampingan sosial yang berjangka panjang yang diatur tegas dalam undang-undang atau kebijakan nasional, bukan hanya kebijakan insidental berbasis razia gitu. Dan yang ketiga, ada pendekatan hukum pidana dan sanksi administratif yang harus dibatasi. Penanganan gelandangan tidak boleh lagi bersifat menghukum kemiskinan, ya, tetapi ya memulihkan kehidupan juga. Nah, di sini ius constituendum menuntut perubahan cara pandang dari menertibkan orang miskin menjadi memenuhi kewajiban konstitusional negara terhadap warga negaranya. Ya, karena selama hukum hanya hadir untuk merapikan kota, bukan untuk memulihkan manusia, maka gelandangan akan selalu ada dan negara akan selalu terlambat. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifanan Fadila dari Perbandingan Mazhab semester 7 kelas A. Saya di sini akan memberikan narasi terkait penanganan gelandangan yang ada di Jakarta maupun nasional. Kita sering banget menemukan para gelandangan ini ada di lampu merah, di pinggir jalan maupun di kolong jembatan gitu kan. Tapi apa sih peran negara untuk mereka? Apakah negara sudah hadir untuk mereka gitu? Karena dilihat dari sudut pandang konstitusi, mereka ini termasuk dari tanggung jawab negara, bukan lagi beban masyarakat. Negara perlu hadir dan menjamin kehidupan mereka. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya mereka ini adalah tanggung jawab negara. Negara wajib berperan penuh untuk kehidupan mereka. Mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak, harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan harus mendapatkan fasilitas kesehatan juga gitu. Yang saya ketahui penanganan terkait gelandangan ini hanya berupa razia saja.
mereka dirazia lalu didata, tapi gelandangannya masih ada gitu. Berarti cara ini, upaya ini itu tidak terlalu efektif. Nah, kedepannya saya harap negara menjamin kehidupan mereka, bukan hanya razia saja lalu ditaruh di tempat yang nggak jelas gitu kan. Jadi itu harus jelas nih mereka mau dibawa kemana, kehidupan mereka selanjutnya seperti apa, pendidikan mereka bisa lanjut atau enggak gitu. Jadi negara itu harus menjamin itu semua, termasuk kesehatan gitu, karena mereka juga memiliki hak untuk hidup layak, hak untuk melanjutkan pendidikan, hak untuk mendapatkan suara gitu. Mereka juga warga negara sama seperti warga negara yang lainnya. Jadi gelandangan ini bukan hanya untuk menertibkan kota saja, tapi mereka juga ditanggung kehidupannya oleh negara. Razia bukan lagi sebagai solusi jangka panjang. Nah, kedepannya negara itu wajib mengadakan pembinaan berkelanjutan, menyediakan tempat tinggal, walaupun sementara, tapi setidaknya mereka punya tempat tinggal gitu. Nah, negara juga harus menjamin akses kesehatan dan perlindungan sosial. Maka dari itu hak asasi manusia sangat penting untuk mereka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Farid dengan NIM 112204 00000022 dari kelas PM 7A. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir UAS pada mata kuliah Legal Drafting, yang mana membahas terkait dengan ius constituendum dan kaitannya dengan penanganan gelandang di kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Mengenai ius constituendum itu sendiri ialah sebuah harapan atau cita-cita yang diinginkan oleh sebuah negara, sedangkan ius constitutum ialah sebuah regulasi yang sudah berlaku di negara tersebut. Berbicara tentang penanganan gelandangan yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya kita saksikan bersama bahwasanya masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki tempat tinggal, masih banyak saudara-saudara kita yang terlantar di pinggir jalanan, di kolong jembatan dan tempat-tempat lain yang tidak layak seharusnya mereka tempati. Mungkin pemerintah telah menjalankan amanat dari undang-undang tersebut, namun tidak maksimal. Pemerintah hanya berfokus untuk membersihkan wajah kota dari para gelandangan dibanding melakukan rehabilitasi atau pemberdayaan kepada para gelandangan tersebut. Maka dari itu, saya mengajak Anda dan kita semua, mari sama-sama kita mengawal agar apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah secepatnya, agar saudara-saudara kita yang berada di luar sana mendapatkan tempat yang layak sebagaimana mestinya untuk mewujudkan nilai-nilai dari pasal 34 ayat 1 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurinda Resti Septia Dwi Anggreni, program studi perbandingan mazhab dengan NIM 107. Jadi maksud saya di sini adalah saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Legal Drafting yang diampu oleh Bapak Nur Habibi MH. Jadi videonya berisi bagaimana penanganan masalah-masalah sosial berdasarkan ius constituendum perihal penanganan gelandangan di Jakarta maupun yang berskala nasional.
Ius constituendum tidak lagi memandang hukum sebagai hukum yang hanya berlaku pada saat ini saja, tetapi ius constituendum memandang hukum sebagai hukum yang dicita-citakan agar bisa menjawab persoalan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Masalah gelandangan merupakan salah satu masalah sosial yang masih nyata terjadi di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Fenomena gelandangan mencerminkan kegagalan struktural negara dalam menjamin hak dasar warga negara, khususnya hak atas pekerjaan, tempat tinggal yang layak, serta jaminan sosial. Yang seharusnya gelandangan mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, serta jaminan sosial malah seringkali dianggap sebagai gangguan ketertiban umum. Dalam praktiknya, penanganan masalah gelandangan baik di Jakarta maupun di daerah lain yang berskala nasional, pemerintah cenderung menggunakan cara yang bersifat memaksa, menekan, atau membatasi seperti razia, pengusiran, penangkapan, yang malah memberi kesan negatif terhadap gelandangan sehingga menimbulkan perspektif bahwa gelandangan memang betul dianggap sebagai pelanggar atau mengganggu ketertiban umum. Cara tersebut pun malah mendorong mereka merasakan lebih besarnya rasa takut dan mendorong mereka malah bersembunyi ataupun berpindah tempat. Dampak dari cara tersebut malah membuat mereka semakin jauh atau tersingkirkan dari sistem sosial dan hukum karena mereka tidak hanya kehilangan rasa aman tetapi juga kehilangan rasa percaya terhadap negara. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penanganan gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang efektif karena cara tersebut malah menimbulkan rasa takut yang ada pada diri mereka dan malah mendorong mereka untuk bersembunyi dan berpindah tempat. Dalam kerangka hukum yang dicita-citakan, pemerintah harus membuat peraturan mengenai masalah sosial, salah satunya penanganan gelandangan ini secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar mereka mau atau mereka merasa hak-hak mereka dipenuhi dan mereka mendapat jaminan sosial, tidak merasa kehilangan rasa percaya terhadap negara seperti yang tadi sudah dibicarakan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani masalah sosial yang salah satunya adalah penanganan gelandangan. Yang pertama ada perubahan paradigma dan kebijakan. Jadi kita harus menganggap bahwa mereka merupakan benar-benar warga negara yang hak-haknya belum terpenuhi, bukan sebagai pelanggar peraturan atau pelanggar ketertiban umum. Yang kedua, mendapat hunian sementara yang layak. Maksudnya adalah bahwa mereka pantas untuk mendapatkan hunian agar bisa keluar secara permanen dari kehidupan di jalanan dengan mendapatkan hunian tersebut. Yang ketiga, ada pelatihan pekerjaan, pelatihan kerja dan keterampilan. Maksudnya adalah mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan kerja yang nantinya akan ada penyaluran pekerjaan berdasarkan kemampuan yang sudah dilatih keterampilan tersebut. Yang terakhir ada jaminan sosial. Maksudnya adalah mereka bisa mendapatkan seperti bantuan kesehatan atau pendidikan non formal, dan pencatatan dan pendataan yang akurat merupakan kunci juga untuk mendekatkan mereka kepada sistem sosial dan hukum, bukan malah tersingkirkan dari sistem sosial dan hukum. Mungkin itu cara-cara yang bisa dilakukan pemerintah ke depannya agar tidak menggunakan cara yang malah membuat mereka menimbulkan rasa takut seperti tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Fadil dari kelas PM7A dengan NIM 025.
pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penanganan masalah sosial tentang pengemis ya atau pengamen di Jakarta khususnya. Sebelumnya saya mau bercerita terlebih dahulu. Saya ini merupakan mahasiswa yang pulang pergi. Rumah saya di Bekasi, saya tinggal di Bekasi, dan saya berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya menempuh jarak sekitar 40 km dari rumah ke Ciputat. Kemudian saya melewati Pasar Rebo ya, namanya Pasar Rebo. Terus nanti kalau teman-teman tahu dari arah Bekasi itu, saya dari arah Jati Asih itu nanti dia tembus ke Pasar Rebo ujungnya, kita ambil jalan lurus terus, nah gitu. Nah kemudian yang saya ingin soroti di sini yaitu ketika saya berangkat ataupun pulang, baik itu berangkat mau ke kampus ataupun pulang dari kampus, itu kalau teman-teman lewat jalan Simatupang itu sebelum belokan arah ke Condet itu kan ada lampu merah tuh. Nah di situ biasanya banyak pengamen ya, nggak pengamen juga, banyak pengemis gitu. Pengemisnya mereka ini ya anak-anak usia sekolah gitu. Mereka pakai kostum badut kan, ataupun ada juga yang mengamen di pas lampu merahnya gitu. Nah kemudian kalau teman-teman lurus lagi itu nanti ketemu lampu merah persimpangan itu kalau lurus ke arah Kampung Rambutan. Nah itu tepat di kolong jembatan ya, karena itu ada jalan flyover di atasnya. Nah kalau teman-teman perhatikan itu biasanya banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal gitu. Mereka tidur di kolong jembatan, persis bener-bener di kolong jembatan gitu. Kalau saya malam-malam pulang lewat situ biasanya ada orang tidur beralaskan kardus gitu, pakai kardus sebagai alat untuk penghalang dari batu bata gitu, biar nggak dingin alasnya gitu. Nah maka dari itu yang harus kita cermati di sini, seharusnya pemerintah itu langsung turun ke lapangan gitu, jangan mengandalkan birokrasi. Ini yang maksud saya, birokrasi ini yang terlalu ribet gitulah. Seharusnya untuk menangani masalah-masalah sosial ini tidak hanya berfokuskan pada pemberian bantuan gitu. Seharusnya pemerintah langsung turun ke lapangan nih, memeriksa keadaannya sebenarnya gitu. Bagaimana keadaan pengemis yang di lampu merah gitu, bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal ini gitu. Mereka cenderung ya sehari-harinya hanya tidur, kemudian bangun, mengemis untuk mencari uang untuk makan misalnya. Nah maka malamnya mereka istirahat di kolong jembatan itu lagi, karena mereka tidak punya tempat tinggal gitu. Maka yang saya ingin ingatkan atau yang saya ingin memberi pesan kepada pemerintah itu harusnya pemerintah setidaknya kalau pemerintah tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak untuk sementara, ya mereka diberikan alas gitu, diberikan kain lah untuk mereka tidur, dan juga diberi makanan. Jangan mengandalkan birokrasi lah, jangan terlalu mengandalkan birokrasi, karena cenderung terlalu ribet kalau kita hanya berfokus atau berpaku pada birokrasi pemerintah gitu dalam menangani masalah-masalah sosial yang nampak gitu. Karena memang pada faktanya orang-orang yang seperti ini masih banyak yang belum terurus gitu. Ya mau sampai kapan? Ya ketika saya pulang gitu, saya ngelihat anak-anak kecil atau ada orang tua mereka bawa anak kecilnya buat ngamen, kemudian anak kecilnya suruh minta-minta uang gitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah ya. Video ini juga sebagai syarat tugas UAS dari
mata kuliah legal drafting. Semoga bisa memberikan solusi ke depannya untuk menangani masalah sosial yang ada di Jakarta, baik di Jakarta maupun skala nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nibur Sumayah. Di sini saya ingin membahas tentang ius constituendum penanganan gelandangan di Indonesia. Dilansir dari iNews, Indonesia termasuk peringkat kelima gelandangan terbanyak sedunia. Nah, kenapa sih masih banyak gelandangan di Indonesia ini, khususnya di ibu kota kita, yaitu Jakarta? Banyaknya gelandangan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya yaitu adalah ekonomi, di mana ketika orang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tapi sementara biaya hidup itu semakin meningkat, dan orang-orang desa pun yang pergi ke Jakarta dengan iming-iming mendapatkan hidup yang lebih layak, tetapi dia tanpa punya skill yang bagus, tanpa punya pendidikan, dan relasi yang luas, sehingga mereka seringkali kalah saing. Nah, apa sih akibatnya jika di Indonesia ini makin hari makin banyak bertambahnya gelandangan tersebut? Akibatnya yaitu kota semakin semeraut, masalah sosial makin banyak, dan keamanan kita pun juga ikut terganggu. Namun, yang sering terjadi, pemerintah hanya memberikan solusi dengan ditertibkan. Sekarang diangkut, besoknya gelandangannya muncul lagi, dan itu pun polanya terus berulang. Nah, gimana sih solusi yang bagus terhadap penanganan gelandangan ini? Di dalam konsep ius constituendum, seharusnya gelandangan itu tidak dilihat sebagai masalah yang harus disingkirkan, tapi sebagai warga negara yang perlu bantuan. Boleh adanya penertiban, tetapi harus ada tindakan lanjutannya, seperti dikasihnya tempat tinggal sementara, adanya pelatihan pekerjaan, dan pembimbingan supaya mereka bisa hidup lebih mandiri ke depannya. Dan yang tidak kalah lebih pentingnya, seharusnya pemerintah membangun desa-desa yang kecil supaya rakyat di sana tidak tergiur atau teriming-iming untuk pindah ke kota supaya mendapati hidup yang lebih layak, tetapi hasilnya mereka hanya sengsara karena modal nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubara Kamila dengan NIM akhir 104 dari kelas PM 7A. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah PLKH Legal Drafting, yaitu mengenai penanganan masalah sosial, khususnya untuk gelandangan yang terjadi di Jakarta, dan membuat narasi ius constituendum yang juga berkaitan dengan gelandangan yang ada di Jakarta ini. Nah, berikut adalah tanggapannya. Penanganan gelandangan di Indonesia, khususnya di Jakarta, menurut saya itu belum efisien dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, di pasal 1 itu disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak atas taraf kesejahteraan dan berkewajiban sebanyak mungkin untuk ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Nah, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah kesejahteraan sosial, yaitu seperti adanya keselamatan, kesusilaan, ketentraman, lahir maupun batin, dan ada juga jaminan sosial, yaitu seperti adanya perlindungan, pemeliharaan bagi setiap masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah langsung. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjaga taraf kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, tidak semuanya yang sudah dijelaskan tadi itu terlaksana secara efisien. Kenapa? Karena contohnya ya,
sekarang nih di Jakarta itu masih banyak gelandangan yang tidak memiliki rumah ataupun masih lalu lalang di jalan, dan bahkan mereka tuh merasa ya nggak aman gitu. Seharusnya mereka juga masih termasuk masyarakat Indonesia. Berarti seharusnya mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlakuan yang baik gitu. Tapi itu semua tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 itu adanya penanggulangan gelandangan. Terus ada juga biasanya tuh razia dan penertiban. Ada juga penitipan di panti sosial. Ada juga rehabilitasi sosial. Itu semua tuh upaya yang dilakukan sama pemerintah. Tapi upaya ini tuh cuman buat ketertiban umum aja, bukan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi mau sebanyak apapun razia, mau sebanyak apapun penertiban, mau sebanyak apapun penanggulangan gelandangan, kalau ujung-ujungnya itu bakalan keulang lagi, itu tidak akan mengurangi jumlah gelandangan yang ada di Indonesia gitu. Ya hanya untuk sementara waktu aja. Nah, ada juga upaya yang pernah dilakukan pemerintah itu dengan memulangkan gelandangan ke daerah asal. Tapi ini tuh banyak dikritik. Kenapa? Karena menurut masyarakat ini tuh nggak menghilangkan akar permasalahan. Nah, mengenai Ayus Constituendum, kedepannya pemerintah semoga tuh punya upaya yang dilakukan mengenai gelandangan ini untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya untuk ketertiban umum aja gitu. Atau bahkan pemerintah tuh bisa lebih bagusnya lagi menghilangkan atau menurunkan angka gelandangan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu pendapat saya mengenai penanganan gelandangan di Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramdhani dengan NIM akhir 075. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PLKH Legal Drafting. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penanganan gelandangan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, gelandangan merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia, salah satu masalah yang harus diselesaikan segera. Gelandangan merupakan salah satu masalah nasional yang ada di Indonesia. Di sisi lain, bila kita lihat lagi, gelandangan adalah salah satu sosok yang sangat berperan dan sangat berpotensi untuk membantu tugas-tugas atau tantangan yang ada di Indonesia ini, terutama dari segi penanganan sampah. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu, gelandangan kebanyakan mengelola sampah-sampah yang ada di daerahnya masing-masing. Beberapa waktu belakangan ini, Indonesia sangat kebingungan dalam penanganan sampah yang terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang padatan penduduknya sangat tinggi. Semakin padat penduduk yang ada di daerah tersebut, semakin banyak sampah yang mereka hasilkan. Maka dari itu, menurut saya, penanganan yang dilakukan oleh negara kepada gelandangan saat ini baru sebatas melakukan penertiban, melakukan razia, melakukan penanganan sementara. Namun, belum ada jalan keluar yang bisa membantu para gelandangan tersebut untuk keluar dari zona terburuknya mereka, yaitu perbatasan dalam mencari pekerjaan. Bila dipikir lagi, dua masalah yang tengah dialami oleh negara ini itu bisa diselesaikan secara bersamaan. Yang pertama, penanganan gelandangan. Yang kedua, penanganan sampah. Penanganan sampah yang saat ini dilakukan oleh negara baru sebatas pengurangan penggunaan plastik, pembuatan fasilitas pengganti dari penggunaan plastik, dan baru sifatnya fasilitas yang menjadi pengganti penggunaan plastik saja. Namun belum ada jalan keluar yang bisa membantu menangani sampah-sampah yang selama ini telah kita gunakan. Yang kita tahu, penumpukan sampah terjadi di daerah-daerah padatan penduduk. Saat ini, masyarakat yang tinggal di daerah pembuangan sampah mungkin sudah sangat gerah dengan bau-bau sampah yang setiap hari mereka alami. Saya akan berpendapat dari kedua masalah yang telah melanda Indonesia saat ini. Negara sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat. Menurut saya, negara bisa membantu memfasilitasi para gelandangan, baik itu dari segi pelatihan ataupun dari segi pembuatan fasilitas untuk membantu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, dan juga mengurangi sampah-sampah yang menjadi beban negara, dan juga membuat peraturan yang sifatnya menopang mereka untuk membantu mereka melakukan tugasnya secara legal dan diakui sebagai pekerjaan yang memang itu membantu negara, dan bahkan menjadi lapangan pekerjaan yang baru untuk membantu pencegahan terjadinya
semakin banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia. Saya sangat berharap gelandangan-gelandangan yang saat ini menjadi tantangan bagi negara seharusnya bisa difasilitasi, dan juga negara sebagai fasilitator yang bisa membantu membangun sebuah sistem yang memberdayakan gelandangan tersebut itu bisa ditopang oleh negara, terutama menteri-menteri lingkungan yang harus bergerak cepat untuk menangani masalah sampah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.